Perkenalkan lur, nama saya Icang Semur Daging T-Rex. Saya terpaksa mengidul film ini karena faktor butuh uang jajan sehari-hari. Film ini bergenre sci-fi adventure yaitu Parallels tahun 2015. Asik banget film ini lur, dan siap-siaplah akan ending yang membuat Anda terbengong-bengong. Parallels bercerita tentang kakak adik yang pergi mencari ayahnya yang menghilang sampai akhirnya petunjuk mengarah ke sebuah gedung misterius, dan disitulah mereka akan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Wow, pasti pinisirin kan? Langsung kita tebak-tebakan receh dari semua channel yang pernah ada. Buah-buah apa yang paling ditakuti mahasiswa? Hayo, 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 apa hayo? Jawabannya belimbingan skripsi. Ya, monggo sekecaken. Film diawali dengan seorang mas-mas bernama Ronan Carver yang sering melakukan pertarungan jalanan demi mendapatkan uang. Tak lama kemudian ayahnya yaitu Alex Carver menelponnya yang tiba-tiba meminta Ronan pergi ke sebuah gedung di jalan 156 Prospect. Tepatnya pada jam 18:19 di hari Minggu saat maghrib berarti ya. Dan untuk saat ini Ronan diminta segera pulang ke rumah orang tuanya. Masalahnya Pak Alex ini tidak pernah menelpon anaknya selama 2 tahun. Lah kok tiba-tiba mengatakan suatu hal yang sangat misterius ya kan? Sesampainya di rumah, anehnya Ronan tidak menemukan ayahnya di sana, dan tiba-tiba datanglah adik kandung Ronan yaitu Beatrix Carver yang ternyata juga ditelepon ayah mereka dan mengatakan hal yang serupa. Ternyata sejak istrinya meninggal, Alex sering berkelakuan aneh di rumah dan sudah pindah dari sana sejak beberapa bulan yang lalu. Mengetahui pesan ayahnya yang sangat-sangat misterius, mereka pun segera mengecek ke seisi rumah untuk mencari petunjuk. Tak lama kemudian tetangga di sana yang juga teman mereka bernama Harry datang menyapa. Ronan dan Beatrix pun bertanya apakah Harry melihat ayah mereka akhir-akhir ini. Oh iya bro, semalam aku melihatnya dengan beberapa orang lainnya dan terdengar suara teriakan dari rumah ayahmu, kata Harry. Mereka bertiga pun coba mengecek bagasi mobil dan menemukan tas milik Pak Alex. Semua barang-barang pun dikeluarkan dan terdapat sebuah bola dengan bentuk yang tidak lumrah juga dibungkus dengan kertas, di mana ketika disentuh bola itu pun sempat menyala. Karena khawatir dengan kondisi ayahnya yang menghilang, mereka bertiga pun lapor ke polisi bernama Kapten Stone. Tapi karena kondisi rumah baik-baik saja, tidak ada bukti-bukti kejahatan, polisi pun tidak bisa membantu mereka. Lalu Ronan menanyakan alamat gedung 156 Prospect, dan Stone pun menjawab jika gedung itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun yang lokasinya berada di pusat kota. Mereka pun akhirnya datang ke gedung tersebut yang di dalamnya penuh dengan mural bertuliskan catatan tentang bumi-bumi lainnya. Seperti hindari bumi 33 karena ada virus menyebar, bumi 468 sangat aman, tidak ada peperangan, bumi 53, 181 dan 726 sudah musnah, dan masih banyak catatan lainnya. Tiba-tiba lampu dari ujung ruangan berkedip-kedip dan terdengar suara gemuruh yang sangat menakutkan. Jelas mereka yang panik pun langsung keluar dari gedung. Tetapi betapa terkejutnya mereka karena bumi sudah tak lagi sama. Dan inilah Parallels. Ronan? What's happening? Loh, kok kota sudah hancur? Padahal mereka baru masuk beberapa menit saja. Anehnya hanya gedung tadi yang kondisinya masih utuh dan terlihat umat manusia yang menjadi barbar di sana. Terlihat sekelompok geng yang menembak sepasang suami istri tanpa sebab, dan mereka bertiga pun langsung naik ke lantai atas gedung untuk bersembunyi. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ayah mereka meminta anak-anaknya ke gedung itu di waktu yang sudah ditentukan. Sebagai seorang pengacara yang cerdas, Harry pun memiliki teori tentang kejadian misterius itu, di mana jika berdasarkan mural-mural di sana, bisa jadi bumi ada banyak dan memiliki versi yang berbeda-beda. Tak lama kemudian muncullah Mbak Polly yang sudah sering berkeliling ke berbagai bumi berbeda. Dia mengatakan jika gedung tersebut memiliki banyak pintu masuk dan keluar untuk menuju ke bumi lain yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Bumi yang sekarang mereka lihat adalah bumi yang hancur karena perang nuklir di tahun 70-80-an, dan gedung akan selalu berpindah ke bumi lainnya setiap 36 jam sekali. Jika mereka tidak berada di gedung saat perpindahan, maka kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk berpindah tempat. How many Earths are there? I don't know. Nobody knows. When can we go home? Jumps every 36 hours. Try not to die.
If you miss the jump, then, well, you might not get another chance. Keesokan paginya saat baru bangun, tiba-tiba sudah ada kelompok geng yang menodongkan senjata dan membawa mereka ke suatu tempat. Terlihat penjagaan yang sangat ketat dan di dekat sana Harry sempat melihat ibunya yang anehnya tidak mengenali Harry. Di dalam markas itu mereka dipertemukan dengan ketua geng yang ternyata adalah Kapten Stone, yang mana Stone bekerja sebagai polisi di bumi asli mereka. Jadi sosok mereka akan selalu berada di bumi yang lain tapi dengan versi yang berbeda-beda gitu lur. Polly pun berbohong jika mereka adalah warga asli di sana agar tidak dicurigai. Tapi dengan tololnya Harry memanggil sang ketua dengan nama Kapten Stone. Jelas Stone pun jadi curiga karena dia belum memberitai namanya. Salah satu tangan kanannya yaitu Tinker sangat yakin jika mereka berasal dari dalam gedung, sama seperti seorang pria yang juga muncul dari gedung dengan membawa bom nuklir dan menyebabkan 2/3 manusia di bumi itu tewas. Karena sangat mencurigakan, mereka berempat pun akhirnya dipenjara. Thank you, Captain Stone. know my name was Stone. Look at them! They're not from here. Who brought the nuke here? 2/3 of the city came from the building. We'll find out everything. Setelah itu Ronan dan Beatrix pun dibawa pergi lalu diikat di tempat yang berbeda. Tinker pun menceritakan jika dulunya di sana adalah bumi yang indah. Sampai akhirnya seorang pria datang membawa nuklirnya dan seketika kota itu dihancurkan. Bahkan anak istrinya yang selamat dari ledakan juga tewas dibunuh pria tersebut. Sejak saat itulah Tinker yang sangat ahli di bidang elektronik mempelajari cara kerja nuklir dan akhirnya berhasil membuat bom nuklir secara otodidak. Tinker pun menunjukkan rekaman pria tersebut saat menaruh koper yang berisi bom nuklir, dan saat Beatrix melihatnya ternyata itu adalah ayahnya Alex. And the man, the nuke's here, he came out of that building. I pieced this one together from 3 duds. You see, this is a nice place till the nukes got loose. Who is he? I don't know. I don't know. Who is he? Who is he? That's my father. Selain membuat nuklir, Tinker juga membuat pistol super canggih yang bisa diisi peluru berbagai macam ukuran, meskipun hanya bisa diisi 1 peluru per sekali tembak. Tinker pun mulai menginterogasi mereka dan jika pertanyaannya tidak dijawab maka Ronan akan ditembak mati. Tinker pun bertanya dari manakah mereka berasal dan mau nggak mau Beatrix menjawab jika mereka berasal dari bumi yang berbeda melalui gedung misterius itu. Tinker pun kembali bertanya, gedung apakah itu sebenarnya, siapa yang bertanggung jawab dan juga menjalankan gedung tersebut. Jelas Beatrix semakin panik karena selain kakaknya yang terus ditodong pistol dan berkali-kali diberikan tembakan ancaman, Beatrix juga tidak tahu banyak sistem gedung itu. Sampai akhirnya saat ada kesempatan, Ronan sang petarung jalanan pun berhasil memiting endasnya Tinker hingga dia pingsan dan berhasil menjebol besi pengikatnya. Went in and it dropped us. We're from a different Earth. How is it powered? Who's in control? Who runs the building? Saat borgol Beatrix dilepaskan, sayangnya Tinker masih hidup dan langsung mengaktifkan bom nuklirnya yang akan meledak 40 menit lagi. Wah, nggak pakai lama Ronan pun langsung menghajar penjaga sekitar, menyelamatkan Harry dan Polly, lalu kabur dengan mencolong mobil di sana. Di lain sisi, Tinker berniat meledakkan bom yang memiliki radius 8 km tersebut, tepat di gedung misterius. Tinker meminta semua orang menjauh dari radius ledakan, sedangkan dia akan membawa bomnya menggunakan truk. The building off the face of the map and in a 5-mile radius. Ronan, Beatrix, Harry, dan Polly pun sampai di gedung bersamaan dengan Tinker dan mereka langsung masuk ke dalamnya. Menurut stopwatch Polly, 5 detik lagi gedung akan teleportasi. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa karena ternyata dia salah perhitungan beberapa detik. Sementara itu Tinker berusaha masuk ke dalam gedung dan 30 detik lagi bom nuklir akan meledak. Lalu tiba-tiba lampu-lampu di ujung ruangan pun menyala dan gedung akhirnya teleportasi tepat ketika bom nuklir meledak. 2, 1. What happened? Why are we jumping? Okay, lights, lights.
Saat mereka tersadar, wow, ternyata mereka di bumi dengan teknologi yang sangat-sangat canggih. Ingat lur ya, ini bukan masa depan atau masa lalu, tapi bumi yang berbeda dengan hari dan waktu yang sama. Kancut, untuk mempersingkat waktu mereka pun berpencar menjadi dua tim untuk mencari ayahnya. Tim satu yaitu Ronan dan Polly, sedangkan tim dua adalah Harry dan Beatrix. Ternyata bukan hanya mereka yang berpindah tempat, namun Tinker yang berhasil masuk gedung juga ikut pindah. Harry yang melihat toko elektronik sangat terkejut melihat bentuknya yang sangat tipis dan transparan. Dengan cerdiknya dia akan membeli HP tersebut lalu menjualnya ke Apple, yang artinya cuan ya kan. Sedangkan Ronan yang kelaparan akan membeli makanan di truck food yang menunya adalah burger isi kepiting secapit-capitnya. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa bumi tersebut tidak menerima uang cash GoPay atau kartu gesek, melainkan biometrik dari sensor tangan, yang secara otomatis uang di akun mereka akan ditransfer. Of course, sensor tangan mereka juga sama dengan versi mereka di bumi itu ya kan. Identitas Harry pun terlihat termasuk alamat tempat tinggalnya di sana. Namun anehnya Ronan tidak terdeteksi. Menurut Polly, bisa jadi Ronan sudah mati atau memang keberadaannya tidak pernah ada di dunia itu. I buy this, sell it to Apple, instant billionaire. It's a biometric scanner. It takes the money straight out of your account. You gotta pay. Right here. You're dead or you never existed. What's my address again? Tak lama kemudian Tinker pun masuk ke toko elektronik yang sama, bukan untuk beli pulsa paketan melainkan membeli seluruh elektronik di sana. All of them. $60,000 worth of electronics? Where'd I buy all that crap? Harry dan Beatrix pun lanjut ke tempat tinggal Harry KW. Siapa tahu di sana ada laptop atau apapun yang bisa mencari keberadaan ayah Beatrix. Untungnya Harry versi bumi canggih tidak ada di sana dan mereka pun langsung masuk ke dalam. Terlihat laptop Harry yang juga tembus pandang, tapi karena di password, Beatrix pun meminta Harry untuk menebak passwordnya. Karena bagaimanapun mereka adalah Harry yang sama. Harry pun terpaksa mengatakan passwordnya yang ternyata adalah nama Beatrix disambung tanggal ultahnya, dan password tersebut ternyata berhasil. Beatrix 928. What? My password. No. Identitas Alex pun akhirnya didapatkan, yang mana di bumi tersebut dia sudah meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan kerja. Di artikel tersebut juga disebutkan bahwa istri Alex meninggal 3 tahun sebelumnya dan hanya tersisa anaknya Beatrix. Tok tidak disebutkan nama Ronan. That's weird. What? It doesn't mention Ronan. Sementara itu, Ronan dan Polly mendatangi rumah ayahnya Alex, tapi karena di rumah tidak ada siapa-siapa, Ronan yang membawa kunci rumah dari buminya pun mencoba membukanya, dan ternyata bisa dong. Lalu Ronan menunjukkan bola dari ayahnya ke Polly, dan Polly yang melihatnya pun mengatakan jika bola tersebut berasal dari dunia inti. Polly yakin gedung tersebut dibuat oleh seseorang atau mungkin sebuah organisasi dari dunia inti yang jauh-jauh lebih maju dari bumi manapun. Dan entah bagaimana caranya ayah Ronan bisa mendapatkan bola berteknologi tinggi itu dari dunia inti, di mana tidak ada siapapun yang pernah pergi ke sana. That came from the core world. Somebody somewhere made that thing. Something that's so crazy cool and from the core world. Setelah masuk ke kamarnya, ternyata semua perabotan di sana juga hampir-hampir mirip dengan kamar milik Ronan. Lalu Ronan pun menceritakan masa lalunya yang sangat kelam, di mana dulu ketemperamenan Ronan tidak terkendali. Dulu keluarga mereka sangat bahagia. Ibunya bekerja sebagai profesor, ayahnya seorang insinyur, dan Beatrix memiliki pendidikan yang bagus. Sampai pada suatu hari Ronan dan ibunya yang OTW pulang ke rumah, tiba-tiba ada truk yang menyenggol mobil mereka sampai keluar jalur. Ronan yang emosi pun jelas langsung menyeret supir truk dan akan menghajarnya. Tapi tanpa dia sadari, mobil mereka yang tersenggol ada di tepi jurang, dan Ronan yang terlalu fokus dengan supir truk pun tidak melihat mobilnya, yang akhirnya terjatuh ke dalam jurang, di mana ibunya juga masih ada di dalam sana. Sejak saat itulah Ronan berpikiran telah membunuh ibunya. Dia merasa sangat bersalah dan pergi dari rumah. Dan karena
kejadian itu pula lah ayahnya jadi linglung. Beatrix menunda kuliahnya karena harus merawat Pak Alex, sedangkan Ronan pergi begitu saja tanpa memikirkan hal tersebut dan hanya menjadi beban keluarga. Lalu Polly mengatakan jika Ronan harus terbiasa dengan deja vu yang terjadi di bumi lain, sebagian akan benar-benar berbeda, tapi sebagian lainnya pasti punya kesamaan. Mendengar kata-kata punya kesamaan, Ronan pun langsung mengecek bagasi mobil dan lagi-lagi ditemukan tas milik ayahnya. Tapi kali ini bukan bola yang ditemukan, melainkan sebuah pesan dari ayahnya agar Ronan segera pergi. Lalu tak lama kemudian datanglah sekelompok orang yang mencari keberadaan Alex. How's that for deja vu? Get out right now. Ketiga orang misterius itu langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata dengan bentuk yang tidak lazim dan yang terjadi. Polly mengatakan jika orang-orang tadi sering dia lihat di bumi manapun, itu artinya ayah Ronan sedang dalam masalah besar dan mereka pun langsung pergi dari sana menggunakan mobil orang-orang itu. Di lain sisi, Tinker yang sudah membeli semua elektronik di sana meminjam gudang mas-mas toko untuk melakukan eksperimen. Sampai akhirnya dia berhasil membuat suatu alat yang sempat mengacaukan listrik satu kota. Melihat itu, Beatrix yang panik pun langsung keluar dari sana, sedangkan Harry akan menyusulnya. Lalu ketika dia akan pergi, tiba-tiba Beatrix versi bumi tersebut datang yang ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Beatrix KW pun langsung menciumnya dan wah, rezeki emang gak kemana ya kan? I'll meet you downstairs in a minute. Okay? Scared me. You were still at work. Sementara itu, Ronan dan Polly yang sudah sampai di gedung sangat terkejut melihat Tinker yang sedang menyiapkan sesuatu. Tinker pun mengancam akan membunuh mereka berdua karena alat yang dipegangnya dialiri listrik yang sangat kuat. Ternyata Tinker telah membuat alat yang bisa membobol sistem gedung tersebut. Dia sangat yakin sang pencipta juga ada di dalam gedung dan mungkin ada di lantai 7 ke atas. Meskipun Polly mengatakan jika tidak ada akses menuju ke lantai 7, tapi Tinker yakin pasti ada suatu jalan menuju ke sana. Alat pun mulai dinyalakan untuk memberikan kejutan pada sistem dan menarik perhatian pencipta gedung tersebut. Tak lama kemudian Beatrix dan Harry datang yang langsung menodongkan senjata, tapi Ronan langsung menghentikannya karena dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ayahnya meminta mereka ke gedung tersebut. Setelah itu alat pun kembali dinyalakan dan tiba-tiba lift gedung menyala, lalu keluarlah sosok yang sangat tidak asing bagi Ronan dan Beatrix, yaitu ayahnya Alex. Tinker yang sangat mendendam karena buminya dihancurkan dan keluarganya juga telah dibunuh, terus memencet alatnya. Alex pun mengatakan jika dia ingin tahu kenapa buminya diledakkan dan apa yang sebenarnya terjadi, maka dia harus naik ke lantai atas. The world was put to the torch. You have to go upstairs. Karena sangat penasaran, Tinker pun langsung masuk ke dalam lift dan naik ke atas. Sedangkan Alex langsung mendatangi kedua anaknya karena dia sangat merindukan mereka. Alex menjelaskan bahwa dia menghabiskan hidupnya untuk melindungi mereka berdua dari gedung tersebut. Selama ini Alex dan istrinya melakukan perjalanan ke berbagai bumi, bahkan dari sebelum kedua anaknya lahir. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti menjelajah dan mencari bumi yang aman bagi Ronan dan Beatrix yang akan lahir, yaitu bumi yang mereka tinggali sampai dewasa. Itu artinya Alex dan istrinya bukan berasal dari bumi tersebut. Lalu Alex pun meminta anak-anaknya tetap menyimpan bola pemberiannya untuk mencari ibunya yang ternyata masih hidup, karena hanya ibunya lah yang mengetahui cara pergi ke dunia inti. Alex mengatakan jika bangunan itu sudah sangat lama dibangun dan entah siapa yang membangunnya. Yang pasti sekarang mereka semua sudah menghilang. Tidak ada seorang pun di lantai atas dan bangunan itu bekerja dengan sendirinya. Maka dari itu dengan alat buatan Tinker, mereka pasti bisa lebih mudah menemukan ibunya. Lalu tak lama kemudian lift pun kembali menyala dan Tinker yang keluar mengatakan jangan mempercayai Alex karena dia telah berbohong. Di saat yang sama Alex meminjam pistol Beatrix dan langsung membunuh Tinker. You're gonna need it. You need to find your mother.
There's nobody up there. It's abandoned. They're long gone. Don't listen to him, he's lying! Setelah itu Alex pun pergi ke suatu tempat dan berjanji akan bertemu mereka lagi suatu saat nanti. Tak lama kemudian lampu pun mulai berkedap-kedip dan Ronan mengeklik secara random dari ratusan atau mungkin ribuan titik bumi di alat tersebut. Mereka berempat pun akhirnya sampai di bumi lain dengan cahaya yang sangat terang. Tapi ketika Ronan, Beatrix dan Harry keluar dari sana, Polly pun mundur alon-alon dan secara diam-diam bertemu dengan dua Polly lainnya, di mana kedua Polly itu main gunting batu kertas untuk menentukan siapa yang akan menemani mereka bertiga di bumi itu. Buyar, gimana? Masih bingung? Sama, dikira kalian doang. Mari kita lanjut ke closing, Lur. Sejujurnya untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian di film ini emang gak ada penjelasannya, Lur. Dan harusnya ada sequel lanjutannya, seperti kemanakah Alex pergi dan kenapa anak-anaknya harus dilindungi dari bangunan itu. Kenapa Tinker bilang Alex berbohong? Berarti kan ada yang dia lihat di lantai atas kan, Lur? Kenapa tidak ada Ronan di bumi lain? Kenapa bisa ada 3 Polly? Dan apa tujuan mereka sebenarnya? Siapakah yang menciptakan bangunan itu? Siapa yang... Alah, banyak, Lur, pokoknya. Sayangnya sudah dikonfirmasi tidak ada sequel untuk film ini ya. Jadi silakan kalian berimajinasi dan silakan tulis teori kalian di kolom komentar ya. Ya wes gitu dulu, Lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk kabur dari masalah. But say yes untuk klik subscribe di bawah. Assalamualaikum, Lur.